Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? I hope you'll be fine, okay? Now I will explain to you about simple past tense. I will explain to you start from definitions, the formula, the explanations about how to make a sentence, okay? Pay attention. Start from definitions. The simple past tense is a tense sentence used to express events that occur in the past and have ended in the past. Jadi, simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau atau telah berakhir di masa lampau. Jadi, secara ringkasnya adalah ketika kita menyatakan sesuatu di masa lampau tersebut, itu merupakan kalimat the simple past tense, ya. Dan simple past tense itu tidak ada kelanjutannya di masa yang akan datang. Oke, seperti itu. Langsung saja, untuk yang poin B, the simple past tense formula, ada subject, ada verb to, atau kata kerja kedua, plus object, ya. Verb. In the simple past tense sentence, the verb used is the second form of the verb. There are two types of verbs or verbs, namely regular verb and irregular verb. For regular verb and it or the after the first form verb. Jadi, dalam kalimat simple past tense, kata kerja atau verb yang digunakan merupakan kata kerja bentuk kedua. Nah, dalam bahasa Inggris ada dua kata kerja atau kita bisa menyebutnya verb. Yang pertama ada regular verb, yang kedua atau irregular verb. Nah, apa itu regular, apa itu irregular? Nanti kita lihat di contohnya langsung ya. Nah, ketika kita menggunakan verb regular, kita menambahkan ed atau d di belakang verb. Nah, ini adalah contoh beberapa dari irregular verb dan juga irregular verb. Yang pertama ada regular verb. Regular verb itu bahasa Indonesianya kata kerja beraturan. Nah, kata kerja beraturan ini contohnya ada stay. Dari kata stay menjadi state. Belakangnya ditambah ed. Kemudian ada punch. Kata keduanya punch, 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 ed-nya di sini ya, punch. Kemudian yang ketiga ada play, berubah menjadi played, play, artinya bermain. Kemudian ada touch, kata keduanya atau verb keduanya yaitu touch, touch, artinya menyentuh. Nah, kata kerja beraturan ini ketika kita menggunakannya, kata di belakang sudah pasti bisa ditebak ya, ditambah d ataupun ditambah ed. Nah, kebetulan contoh di sini semuanya ditambah ed ya, dan juga ada nanti contoh yang menggunakan hanya belakangnya d. Kemudian ada irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Langsung ke contohnya saja. Yang pertama ada awake, berubah menjadi awoke. Yang kedua ada begin, berubah menjadi began, artinya memulai. Yang ketiga ada drink, kata keduanya adalah drunk. Yang keempat ada eat, berubah menjadi ate, artinya makan. Ada run, berubah menjadi run, ya. Nah, di sini perbedaannya adalah ketika kita menggunakan kata kerja yang tidak beraturan, maka otomatis kata bentuk keduanya juga tidak ditambah d atau ed, ya. Jadi sangat berbeda dari kata verb pertama dan juga kata verb kedua. However, there are some irregular verbs that have the same verb form as the basic form verb. As an example, jadi bagaimanapun di irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan tersebut ada juga kata kerja yang
kata pertamanya atau verb pertama dan verb keduanya, bahkan verb ketiganya itu sama. Kita bisa melihat contohnya, ada put artinya meletakkan. Jadi verb pertama dan verb kedua itu sama ya. Kemudian ada split, verb keduanya split artinya membagi dan ini sama ya, nggak ada perbedaannya. Kemudian yang ketiga ada spread artinya menyebarkan, sama juga. Yang keempat ada set, verb keduanya set artinya mengatur, tidak ada perubahan untuk kata ini. Kemudian ada cut, kata keduanya juga cut artinya memotong. Nah, beberapa contoh di bawah ini merupakan contoh irregular verb atau kata kerja yang tidak peraturan, namun ketika verb pertama ke verb kedua bahkan ke verb ketiga adalah sama. Nah, di mana kita bisa menemukan kata kerja di dalam kamus? Nah, bagi kalian yang punya kamus, please open your dictionary. Jadi, silahkan buka kamus kalian. Di bagian tengah itu ada kata kerja regular verb dan juga irregular verb. Nah, di situ ketika kalian ingin membuat suatu kalimat atau membuat suatu paragraf, kalian bisa menggunakan kata kerja tersebut yang ada di tengah kamus. Nah, kalau kita menggunakan present tense, simple present tense yang pernah Miss Gian terangkan sebelumnya, itu menggunakan verb pertama. Itu digunakan ketika waktu sekarang. Nah, kalau yang Miss Gian terangkan hari ini adalah past tense, yaitu kita menggunakan verb bentuk kedua. Oke, to be continue. Example sentence simple positive past tense. Nah, di sini Miss Gen akan memberikan 3 perubahan kalimat dari positif, negatif, dan interrogatif. Dari yang pertama yaitu kalimat berupa positif. Contoh pertama, Abdul went to Bali for holiday last Sunday. Abdul pergi ke Bali untuk berlibur minggu lalu. Nah, kita bisa melihat Abdul itu merupakan subjek. Kemudian when itu adalah kata kerja bentuk kedua. Nah, kata kerja bentuk kedua ini dari bentuk go ya. Kata kerja pertamanya go, keduanya adalah when. Ini yang dinamakan irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Kemudian to Bali adalah objeknya. Kemudian for holiday last Sunday. Last Sunday ini adalah keterangan waktu yaitu minggu lalu. Nah, seperti itu. Yang kedua, she joined English club class at school yesterday. Dia bergabung ke dalam klub bahasa Inggris di sekolah kemarin. Oke, kita analisa dari yang pertama, ada she, artinya dia perempuan, merupakan subjek. Kemudian join adalah verb kedua, yang mana verb pertamanya adalah join, ya. Karena ini menggunakan past tense, jadi berubah menjadi joined ditambah ed di belakangnya. English club class adalah objek, kemudian at school yesterday adalah keterangan waktu. Oke, contoh yang ketiga ada last Monday, Johnny got an accident at the office. Senin lalu, Johnny terkena musibah di kantor. Senin lalu adalah past tense karena sudah terlewati ya. Kemudian ada Johnny merupakan subjek. Terkena itu dari kata got ini ya, bahasa Inggrisnya. Got ini dari kata pertama yaitu get. Get, got, gotten. Kemudian an accident adalah objek, kemudian at the office adalah kata keterangan tempat di kantor. Oke, number 4. Oh ya, sebelumnya yang nomor 3, kenapa kata keterangan waktunya boleh di depan? Ya emang boleh ya, karena di suatu kalimat itu tidak tentu subjeknya itu berada di depan. Boleh jadi atau bisa jadi keterangan waktu atau keterangan tempat terdapat di depan. Oke, number